di mana di beberapa YouTuber-YouTuber Indonesia menyebarkan video-video orang yang mengaku mereka adalah mantan Katolik. Dan saya harus mengatakan kepada Bapak Ibu dan penonton channel ini bahwa memang di Indonesia itu sangat laku kalau orang mengaku dari Katolik, kalau orang mengaku dari gereja Katolik, atau paling tidak sangat laku kalau orang mengaku di agama sebelumnya itu dia adalah seorang tokoh. Nah, itu pasti banyak orang yang mendukung, meskipun ya bisa dikatakan mungkin mendukung secara buta gitu ya, tanpa mencoba berpikir kritis, ini benar atau tidak ya? Ini sedang mencari pengikut, sedang mencari nafkah melalui cara-cara seperti itu atau bagaimana gitu ya. Tapi jarang ada orang yang berpikir seperti itu ketika melihat video-video YouTuber-YouTuber yang mengaku-ngaku saya mantan ini, saya mantan itu. Kita sudah tidak heran Bapak Ibu. Begitu banyak yang mengaku-ngaku mantan. Saya malah berpikir begini, kita harus menyadari bahwa setiap orang itu memang mempunyai hak untuk memilih agama. Dan agama Katolik tidak pernah melarang orang untuk pindah agama, apalagi itu dari hati nuraninya. Ya. Tapi kalau pindah agama karena ketidaktahuan tentang gereja Katolik, karena sakit hati terhadap gereja Katolik, karena ada kepahitan terhadap gereja Katolik, karena ada sesuatu yang kurang sreg dengan teman selingkungan, dengan teman sewilayah, dengan pastor paroki, dan lain sebagainya. Saya kira orang yang berpindah agama karena itu cetek sekali. Karena apa? Pasti kalau dia nanti sudah beragama di luar sana dengan agama yang baru, pasti dia akan utarakan semua unek-unek sakit hatinya. Apalagi kalau dia berbicara apa adanya sih tidak ada masalah Bapak Ibu. Tapi kalau mengarang-arang saya ini adalah tokoh Katolik garis keras, tokoh Katolik yang luar biasa, tokoh Katolik yang terkenal, tokoh Katolik yang lulusan Vatikan School, tokoh Katolik lulusan biarawati entah kemana, udah gagal di awal. Saya ini lulusan dari Romo, Yesuit, Katedral, sementara hanya tukang sapu. Saya lulusan dari Romo CP, ya, Ordo Preacher, ya, pengkhotbah dan lain sebagainya. Saya lulusan akselerasi. Aduh, itu semua penipuan Bapak Ibu. Tidak ada seorang pastor Katolik, seorang biarawati Katolik itu lulusannya akselerasi. Nggak ada. Dan kalau ada orang yang keluar dari agama Katolik, lalu kemudian di sana dia tidak jujur tentang posisi dirinya ketika dia di Katolik, ya waspada saja. Itu pertanda bahwa dia sedang mencari apa yang dia cari. Paling tidak pendukung lah ya. Kalau seandainya dia buat YouTube kan banyak yang mendukung. Kalau seandainya dia buat pernyataan di media sosial kan paling tidak ada pengikut yang mensupport dia. Bapak Ibu masih ingat beberapa bulan-bulan yang lalu, saya tanggapi seorang yang mengaku dia adalah seorang Yahudi. Kalau Anda melihat sekarang channelnya, dia kan sudah pindah iman. Sudah pindah iman ke iman yang dia pilih. Saya tidak persoalkan orang ini pindah. Tapi yang saya mau katakan adalah, ya orang tertentu itu dia mau punya motivasi ketika menghina-hina kekristenan itu dia punya motivasi. Ya. Karena di dalam kekristenan sesungguhnya dia tidak berguna, tidak bermanfaat. Sehingga ketika dia keluar di sana, baru dia berguna. Di dalam kekristenan dia tidak berguna. Bisa jadi begitu. Ya, sehingga dia ketika dia pindah, nah dia menganggap wah ini kesempatan buat saya.
Saya harus belajar tentang agama baru ini, lalu saya perbandingkan dengan agama saya sebelumnya, sehingga saya terkenal, sehingga saya banyak followersnya, sehingga saya terkenal, bahkan lebih terkenal. Yang orang menganut agama yang saya pilih itu dari lahir, dari leluhur mereka, saya lebih terkenal. Karena memang motivasinya begitu. Karena memang di agama Kristiani dia tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak ada yang bisa dia buat. Atau orang yang selalu bertanya Bapak Ibu, apa yang bisa gereja buat terhadap saya? Dia tidak pernah bertanya, apa yang bisa saya buat terhadap gereja? Atau dia mengatakan, apa yang bisa dibuat oleh pastor untuk saya? Dia tidak pernah bertanya, apa yang saya bisa buat untuk pastor? Tidak pernah bertanya semacam itu. Tapi dia selalu bertanya, gereja mengabaikan saya, gereja tidak mempedulikan saya menderita begini, 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 begini. Panjang lebar dia cerita dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Dia bukan mengikuti Tuhan Yesus. Dia menjadi seorang Katolik bukan mengikuti Yesus. Tapi apa? Cari nafkah di sana. Cari bantuan. Sementara kita diajarkan oleh Tuhan Yesus ora et labora, berdoa dan berusaha. Ya, kalau memang ada bantuan-bantuan semacam itu, ya yang diberikan gereja, ya kalau ada kita terima, ya kalau tidak ada ya jangan merengek-rengek. Ya. Kalau bisa justru apa yang bisa kita berikan? Tidak bisa kita berikan uang, mungkin kita bisa berikan waktu kita untuk suatu kegiatan tertentu. Kita tidak bisa berikan eh, waktu kita, mungkin kita bisa berbagi melalui YouTube, melalui channel-channel semacam ini. Mungkin kita bisa berbagi melalui website tentang iman kita dan lain sebagainya. Tapi rata-rata Bapak Ibu, mohon maaf ini, yang berpindah itu biasanya punya kepahitan. Punya kepahitan terhadap gereja Katolik. Entah itu dari imamnya, ketua lingkungannya, ketua wilayahnya, ya pasti dia punya kepahitan. Maka setelah dia pindah di sana, baru kesempatan untuk dia untuk membalas. Tetapi ada juga yang pindah karena memang dari hati nuraninya. Maka kalau dia pindah ke sana, dia tidak menjelek-jelekan agama sebelumnya. Saya ada beberapa teman, 1-2 orang yang pindah agama. Sampai saat ini saya tidak pernah melihat mereka di YouTube, ya. Mereka bercerita tentang Katolik, menjelek-jelekan Katolik, nggak ada. Saya kenal dekat dengan mereka. Nah, saya tanya kepada mereka, kamu benar-benar mau pindah? Kamu sudah mengetahui dengan benar ajaran gereja Katolik? Ya, dalam hal itu mereka kurang. Ya, saya tidak bisa mengatakan, jangan pindah. Enggak, itu kebebasan beragama. Tetapi paling tidak dia harus mengetahui tentang iman Katolik dengan benar. Ya. Dan paling tidak saya sudah memberikan katekese untuk membuat dia tetap setia. Ya kalau dia pilih dari hati nuraninya dan dia tidak mau lagi apa-apa, dia tidak mau mendengarkan lagi, ya sudah terserah, gitu ya. Tapi kalau dia mau pindah karena sakit hati dan lain sebagainya, pasti dia akan bercerita di luar sana tentang yang buruk atau bahkan menjelekan gereja Katolik. Nah, ada satu video Bapak Ibu yang kita bahas sore hari ini. Harap bersabar yang mau bergabung. Kita memang ini diskusinya ringan ya. Tidak terlalu dogmatis, tidak terlalu teologis, tapi lebih kepada fenomena. Ya, ini fenomena sosial di mana orang-orang berpindah agama itu bukan karena hati nuraninya, tapi berpindah agama karena dia mau apa, mau mencari apa di sana, saya dapat apa di sana, saya diberikan apa di sana. Nah, itu rata-rata fenomena saat ini. Oke, kita lihat. Ada satu video yang dimuat oleh salah satu channel ya. Judulnya itu adalah, ya memang kalau channel-channel ini kan membuat judul itu biasanya heboh-heboh ya Bapak Ibu. Dikatakan begini, gempar ya, mantan Katolik garis keras mendapat hidayah. Luar biasa kan? Ya. Nih, gempar, mantan Katolik garis keras mendapat hidayah Allah yang saat membenci Islam. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, kami orang Katolik tidak pernah diajarkan membenci agama lain.
Anda bisa buktikan melalui channel-channel gereja Katolik di YouTube ini, di mana imam-imam Katolik kami, pastor-pastor kami mengajak kami membenci agama lain. Tidak ada. Yang selalu viral itu kan ya Anda sendiri menikmatinya. Yang selalu viral itu yang selalu menghina-hina agama lain kan Anda tahu sendiri. Silakan Anda sudah tahulah tanpa saya harus memberitahu. Tapi Anda tidak pernah menemukan pastor Katolik, ingat loh. Pastor Katolik bukan yang lain. Ya, bukan dari kelompok komunitas gerejawi non-Katolik. Pastor Katolik di channel-channel mereka, dalam khotbah-khotbah homili mereka, tidak pernah mengajarkan kami membenci agama lain. Kalau ada judul semacam ini, maka ini sudah pasti penipuan. Dan tidak ada Katolik garis keras. Ada juga itu lucu-lucuan kali ya. Ya, ada juga Katolik garis lucu. Itu kan lucu-lucuan, bukan nggak ada di ajaran Katolik ajaran membenci agama lain. Nggak ada. Bahkan nggak ada Katolik garis keras, nggak ada komunitas Katolik garis keras, nggak ada. Ya, ini justru adalah provokatif ini bahasa ini ya. Nih, ini judul provokatif Bapak Ibu. Kenapa? Katolik selama ini tidak pernah mengajarkan umatnya untuk membenci agama Islam. Nggak pernah. Ya. Dari semua khotbah-khotbah, homili-homili para pastor Katolik, uskup Katolik, paus Katolik, yang terakhir kali Anda saksikan tadi saya live-kan di channel ini kan, paus gereja Katolik datang ke Bahrain, kerajaan Bahrain. Apakah di sana pausnya gereja Katolik menyerukan kebencian? Tidak, menyerukan perdamaian. Maka kalau ada judul semacam ini sih tidak produktif. Ini justru membuat kontraproduktif.